Yo, welcome back kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, beberapa jam yang lalu teaser kedua Movie Red sudah rilis guys. Dan mantep sih, di sini sudah banyak hal yang bisa kita ketahui. Dan berita besarnya tentu mengenai karakter wanita dalam movie ini yang disebut-sebut sebagai anaknya Akagami no Sans. Wah, menarik nih. Dan di sini Mimin akan coba bedah teaser ini dengan detail ya, bahkan mungkin bisa tiap scene-nya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Bagian awal menunjukkan sosok Sans dan seorang anak kecil yang bernama Uta di sebuah ruangan yang besar. Dari megahnya bangunan itu, besar kemungkinan itu merupakan suatu bangunan istana, di mana Uta adalah seorang putri kerajaan. Kemudian kita bisa melihat bahwa Sans masih menggunakan topi jerami, yang berarti timeline kejadian itu terjadi sebelum Sans memberikan topi jeraminya kepada Luffy. Lalu untuk Uta sendiri masih kecil ya, dan perkiraan Mimin usianya tak jauh beda dengan Luffy. Mungkin hanya lebih tua 1 atau 2 tahun saja. Nah, selanjutnya Sans berniat untuk pergi meninggalkan Uta sambil berkata, "Meskipun kita terpisah, kau selamanya tetaplah putriku." Nah, kata-kata ini yang membuat heboh ya. Sans mengatakan putriku, tapi sepertinya di sini belum ada konfirmasi jika Uta itu adalah putri kandung Sans. Jadi Mimin rasa di sini masih ada 3 kemungkinan. Pertama, Uta memang putri kandung Sans. Kedua, Uta hanya putri angkat saja. Atau ketiga, Uta hanyalah anak yang pernah diselamatkan Sans sewaktu kecil, hingga Sans menganggap Uta sebagai putrinya. Lalu setelah diketahui identitas Uta yang sebenarnya adalah seorang putri kerajaan, Sans pun mengembalikan Uta kepada keluarganya. Lalu jika diperhatikan lagi di sini ada percikan api guys. Entah sih, Mimin belum tahu maksud dari percikan api itu apa. Tapi pikiran liar Mimin menduga jika waktu perpisahan Sans dan Uta itu berkaitan dengan sebuah festival atau upacara yang menggunakan api. Yuk lanjut lagi. Di sini Uta menangis dengan hebat, yang tentu menandakan bahwa dia tidak mau berpisah dengan Sans. Tapi sepertinya Sans punya alasan kuat untuk meninggalkan Uta dan meneruskan pelayarannya. Lalu selanjutnya sosok Uta yang sudah besar diperlihatkan dengan sebilah pedang. Dan Mimin rasa pada masa ini Uta sudah salah pergaulan dan mulai akrab dengan kekerasan dan juga senjata. Lalu singkat cerita, Luffy sudah muncul dalam cerita ini. Dia terlihat marah dan akan mengarahkan bogem raksasanya kepada Uta. Luffy berlari di tempat yang penuh dengan warna, dan Mimin rasa lokasi itu sudah terpengaruh oleh kemampuannya si Uta ini. Kemudian scene berganti ke lokasi Uta yang sedang melompat menggunakan pakaian santai berupa kaos. Nah, menurut Mimin di sini Uta sedang latihan untuk sebuah konser besar, dan tentu itu bukan konser sembarangan. Sepertinya waktu konser itu berlangsung adalah waktu di mana rencana besar Uta akan dijalankan. Nah, scene berikutnya mungkin menunjukkan ketika konser akan dimulai. Di sini Uta sudah siap dengan pakaian panggungnya. Lalu selanjutnya kita bisa melihat Uta dan Luffy berdiri di hadapan batu atau berlian yang punya banyak warna. Di sini sih Mimin punya 2 pendapat mengenai berlian itu ya. Pertama, berlian itu sangat berharga dan tentu sangat mahal sekali. Atau kedua, berlian itu punya satu kekuatan yang unik. Dan untuk kedua kemungkinan itu Mimin lebih condong pada kemungkinan kedua, di mana berlian warna-warni itu punya kemampuan yang hebat. Lalu dari kebersamaan Uta dan Luffy di sini, rasanya pertemuan pertama mereka diawali sebagai kawan, bukan langsung sebagai lawan. Nah, selanjutnya ada sosok yang mencurigakan nih. Entah siapa dia, Mimin juga belum tahu. Tapi firasat Mimin mengatakan dialah sosok yang telah menjerumuskan Uta. Ya, dengan kata lain dia yang sudah membuat Uta menjadi jahat. Lalu ada juga kemarahan dari Fleet Admiral Akainu. Nah, mungkin Akainu marah terkait berlian yang berwarna-warni itu yang bisa menjadi ancaman bagi dunia ini. Kemudian kita bisa melihat Beppo dan Lau. Dari kostum yang mereka gunakan, sepertinya itu adalah saat-saat konser akan dimulai. Dan untuk Beppo, Mimin rasa dia beneran ngefans sama Uta deh. Karena bisa dilihat ya penampilannya sangat totalitas banget.
Bahkan Lau terlihat risih dengan penampilan Beppo yang over seperti itu. Lalu selanjutnya ada Koby dan Helmeppo yang sedang berjalan bersama orang-orang sambil mengangkat tangannya. Nah, sepertinya itu adalah saat-saat dimana konser sudah dimulai. Penonton pun terlihat sangat bersemangat untuk mengikuti perintah dari atas panggung. Lalu Helmeppo sendiri terlihat sedang memberikan informasi menggunakan denden musi. Mungkin dia sedang melaporkan situasi terkini kepada para petinggi Marine. Kemudian ada Bartolomeo yang memasang wajah marah dan kuda-kuda untuk menggunakan bari-bari nominya. Nah, di sini Mimin rasa situasi konser sudah kacau dan Barto tidak menyukai hal itu. Dia pun jadi bersiap untuk bertarung. Lalu selanjutnya Uta menunjukkan kekuatan suaranya dan di sini baru kita bisa melihat kedua sayap Uta. Jadi sepertinya kedua sayap itu berkaitan dengan kemampuan Uta yang akan muncul ketika kemampuan itu diaktifkan. Dan konsep seperti ini adalah konsep dari perubahan Devil Fruit Zoan. Jadi apakah Uta juga merupakan pengguna Mythical Zoan dengan sayap yang imut seperti itu? Nah, Mimin rasa kemungkinan itu masih relevan. Selanjutnya di sini ada keterangan bahwa Uta akan merubah dunia. Nah, tentu itu adalah masalah utama pada movie ini. Dan cara Uta melakukan hal itu bisa jadi dengan mengkombinasikan kekuatan Devil Fruits-nya dengan kemampuan ajaib dari berlian warna-warni yang tadi. Lalu Luffy juga mengatakan bahwa jika Sans tahu apa yang putrinya lakukan, maka dia tidak akan tinggal diam. Nah, hal itu semakin menguatkan bahwa Uta akan melakukan hal-hal yang sangat berbahaya bagi dunia. Kemudian scene berikutnya Uta diperlihatkan menangis dengan wajah yang tetap mulus tanpa luka. Sepertinya kata-kata Luffy sudah menyadarkan Uta tanpa perlu menghajar putri Sans itu. Namun kita bisa melihat banyak tangga nada berwarna hitam yang naik ke permukaan. Lalu ekspresi Uta juga sangat terkejut. Nah, hal itu mungkin menandakan bahwa hal berbahaya yang dilakukan Uta sudah tidak bisa dihentikan lagi. Dan situasinya pun jadi semakin berbahaya. Kemudian di akhir teaser ini kita diperlihatkan situasi berbahaya yang sudah berlalu dan sepertinya ini adalah ending dari movie-nya. Lalu di sini Sans berkata kepada Uta, "Uta, di dunia ini tidak ada perdamaian ataupun kesetaraan." Nah, sepertinya Uta mencoba melakukan hal berbahaya yang bertujuan untuk membuat perdamaian dan juga kesetaraan di dunia ini. Lalu untuk kemunculan Sans, Mimin rasa hanya akan ada di awal ketika Uta kecil dan juga di akhir ketika Uta sudah dikalahkan. Tapi ya, Mimin pribadi berharap Sans bisa lebih banyak muncul sih. Ya tentu saja biar lebih rame kan. Oke, itu aja pembahasan Mimin kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like ya. Dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!